Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Kajian Tafsirul Jalalain kita lanjutkan. Sekarang ayat keberapa? Wattaqullaha la'allakum tuflihun itu akhir ayat ke 189. Walamma sudda lan semangsane dialang-alangi sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anil baiti saking tawaf ning Baitullah amal Hudaybiyah dalam tahun Hudaybiyah wa shalahalan berdamai sapa Rasul al-kufara ing wong kafir ala ayyauda ing atase ento bali ngono sapa Nabi al-amal qabila ing tahun berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakhluwalan dikosongkan lahu kanggo Rasul apa Makkah tu kota Makkah salah satu ayam menindrom telung dina tahun berikutnya mau. Wa tajahazalan siap-siap sapa Nabi li umratul qadha kanggo umratul qadha. Wa khafu lan padha ngawatirke ngono sapa Nabi lan sahabat Allah tafiya ing yen ta ora nuhoni janji sapa Quraisy. Wa yuqatilu lan padha merangi sapa Quraisy hum ing al muslimin Nabi lan sahabate. Padahal bakarihalan ora seneng sapa al muslimun kita lahum ing merangi Quraisy fil haram ing tanah suci wal ihrami lan sedang ihram wa syahril haram lan wulan sing dimulyakna. Ada 3 hal yang menjadikan mereka resah di Nabi dan para sahabat. Engko nak ngantek melakukan umratul qadha terus kita benar-benar untuk ibadah. Quraisy yang berjanji tahun depan itu diperbolehkan bebas dan mereka akan menyingkir dari Mekah selama 3 hari ke pinggir-pinggir kota gitu supaya orang Islam bebas melakukan ibadah. Tapi orang Islam takut, khawatir kira. Nah kalau nanti mereka menyerang kita gimana? Berarti kita kan harus memerangi mereka. Padahal perang di bulan yang dimuliakan Allah itu sangat dihindari kudune. Apalagi dalam posisi lagi ihram umrah. Apalagi dalam tadi bulan yang dimuliakan pada posisi ihram di tanah suci sisa. Ini kan 3 hal yang sangat memprihatinkan, dikhawatirkan jangan sampai terjadi gitulah. Mereka resah hal terjadi. Nazala mongko temurun. Apa waqatilu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Temurun ayat ini. Kamu rasa resah? Pokoknya kita niatnya umrah qadha. Tapi kalau mereka ganggu, yuk ngejak perang, yuk dihadapi. Tapi ini kudu mulan sing disucikke ora apa-apa. Kalau untuk membela diri. Nek kudu tanah suci ora apa-apa kanggo membela diri. Posisi lagi ihram ora apa-apa perang dalam posisi ihram. Kalau memang untuk membela diri, temurun ayat niki ngoten lho. Wa qatilu fi sabilillah lan padha mrangono sira kabeh
fisabilillah nenturane Allah la idinihi kanggo negake agamane Allah. Alazina emong akeh qatilu kang merangi ngono sapa qatilu kang padha nyerangi sapa alazin kum ing sira kabeh minal kufar. Kalau mereka merangi kamu yo hadepi, tapi kalau ihram nganggo pakaian ihram ora apa-apa hadepi. Ihram nggo pedang, nggo tombak, nggo boleh. Kalau untuk membela diri. Tanah suci sisan, bulan suci sisan, orang apa? Wala ta'tadu. Tapi ojo nglewati batas sira kabeh. Lah di antara nglewati batas mau diberikan gambaran oleh mufassir alaihi mengatasi kufar mau bil ibtida'i kelan miwiti bil qitali kelan perang. Ojo kamu ojo memulai dulu, kamu hanya membela diri. Ya, posisi ihram kamu khusyuk tenan kanggo ihram umrah. Jangan memulai dulu, tapi tak kono memulai hadapi. Innallaha sa'atuna Gusti Allah iku la yuhibbu ora seneng sama Allah al-mu'tadin ing wong sing melewati batas. Ail mutajawizina tegese padha nglewati ma ing barang khuda wis dibateske ngono apa malahum kanggo al-muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza utai kilah ayat wa qatilu fisabilillah mansukhun di nasakh bi ayati bara'ah kelan ayat bara'ah au bi qoulihi utawa kelan pengendikane Allah taala wa qatuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wa qatuluan padha matenana sapa sira kabehum ang al musyrikin musyrik kafir musyrikmu. Aitu saqiftumu ing dalam sekirane padha menemukan sapa sira kabeh ngal kufar al musyrikin. Wajadtumu tegese padha nemoni sapa sira kabeh ing al kufar. Wa akhriju lan padha ngetokno sapa sira kabeh. Usir mereka ing al kufar min haitsu akhrajukum sang dinggon padha ngusir sapa al kufar ing sira kabeh. Mereka-mereka yang pernah berbuat zalim mengusir kamu dari rumahmu, gantian dong mereka diusir dari rumah yang mereka rampok itu. Ayo maka tadi kesemoga. Wa qad fu'ila lan temen dikerjaake bihim lan kufar apa dzalika mungkun lahmu. Akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Amal fatih dalam tahun kebuka muka. Jadi kalau rumah-rumah pekarangan, kemudian sawah-sawah yang asalnya milik kamu, kemudian dirampas oleh mereka. Sekarang ambil alih kembali, mereka usir dari tempat-tempat milik kamu yang mereka tempati secara tidak sah itu. Ya. Wal fitnatu utai fitnahnya maksudnya bukan fitnah hanya fitnah cilik-cilikan, fitnah umane Kang sapa seneng mbek sapa fitnah itu sada ngono ora fitnah ngono kuwi, yang dimaksud adalah fitnah ning akidah, gangguan ning akidah. Syirku tegese syirik minhum sang al-kufar iku asyaddu luwih gedhe azamu luwih gedhe minal qatli tinimbang apa jenenge membunuh lahu maring kufar fil haram. Mereka memaksakan kesyirikan mereka kepada kita dengan memusuhi kita. Itu fitnah yang besar. Fitnah mereka besar itu lebih besar dari kita membunuh mereka, daripada kita yang dibunuh karena mereka berusaha menghabisi kita. Fil haramain dalam tanah suci. Jadi mula kadang kalimat kuwi kudu didelok saka konteke al fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Itu maksudnya orang yang memfitnah kita, memaksakan kehendaknya agar kita kembali syirik murtad,
memaksakan kehendak itu. Kalau kita nggak mau, kita diancam, dibunuh. Itu fitnah itu jauh lebih besar daripada jawaban kita melawan mereka dengan membunuh mereka. Jauh antara yang sering digunakan makna al-fitnah asyaddu minal qatl dengan yang dimaksud oleh ayat itu. Jadi kamu nggak usah merasa pekewuh melawan mereka, membunuh mereka. Mateni wong dalam keadaan ihram, mateni wong kafir musyrik, posisi tanah haram sisa, posisi bulan suci sisa. Kamu jangan pekewuh. Kalau kamu memang nyawamu terancam, kecuali kamu harus mau ikut syirik bersama mereka, ya sudah hadapi. Maksudnya begitu. Bukan fitnah kecil-kecilan yang sering diomongkan tiap hari. Jauh dari itu. Bismillahirrahmanirrahim. Laqatilahum pada mereka al-kufar fil haram. Awil ihram atau dalam posisi ihram. Allazi ta'adhamu kang padha nganggep gedhe sapa al-muslimun hu ing al-qatl mau. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuqatiluhum 'indal masjidil haram hatta yuqatilukum fi. Ini memperkuat tadi. Wala ta'tadu tadi. Jangan berlebihan. Berlebihan tuh ojo memulai dulu lah pokoknya. Nggih. Musuh tidak dicari. Jika datang tidak akan kita lari. Ngoten lho intine ngoten. Musuh tidak dicari, tapi kalau datang kita tidak pernah akan lari. Hadapi. Itu prinsipnya ini pada waktu itu. Wala tuqatilu lan aja merangi sira kabeh. Hum ing kufar endal Masjidil Haram ana sandinge Masjidil Haram aiful haram ing tanah suci. Hatta yuqatilu sehingga padha merangi ngono sapa kufar kum ing sira kabeh fi indal haram. Jadi nek tanah suci kuwi termasuk sekitar Masjidil Haram dan Masjidil Haram sekitarnya, sepanjang mereka tidak memusuhi kamu, wis jarno ae para sahabat. Tapi kalau mereka sudah memulai memerangi kamu, piye? Fa in qatalu maka lamun padha merangi ngono sapa kufar kum ing sira kabeh fi indal haram, yufaqtuluhum. Moko padha mateni ana sapa sira kabeh, ora usah sungkan. Mateni wong kafir sing arep mateni kamu. Sing kamu niate hanya pengen ibadah umrohmu. Aja sungkan. Sebagaimana mereka tidak sungkan untuk membunuh kamu. Padahal perjanjiannya jelas. 3 hari 3 malam dibebaskan Rasulullah dengan para sahabat untuk melakukan umratul qadha. Aja sungkan. Jadi ini serius. Faqtuluhum. Mongko padha mateni ana sapa sirahum kufar fihi dalam al-haram mau. Wa fi qira'atin lan iku ing dalam qiraah. Bila alifin lawan tanpa alif. Fil af'alis salasa ing dalam fi'il kang telu. Ayo perhatikan. Pelatihan ini. Fi'il telu mana itu? Sing katanya tidak pakai alif dalam qiraah lain. Yaitu wala tuqatiluhum. Yaitu 1. Hatta yuqatilukum. Yuqa. Jadi paham fi'ilnya di wazan fa'ala yufa'ilu. Terus ketiganya fa in qatalukum. 3 itu. 3 fi'il ini dalam satu qiraah tanpa alif, tidak mengikuti wazan fa'ala yufa'ilu, tapi fa'ala yaf'ulu biasa tanpa ada alif. Lanjut, jadi bacaannya gimana? Wala taqtuluhum, dan wala tuqatilum jadi wala taqtuluhum indal masjidil haram hatta
yaqtulukum fi fa in qatalukum faqtuluhum cetha nggih iku bacaane kados niku sing membaca qiraah tanpa alif. Siapa yang membaca seperti itu? Yaitu Imam Hamzah, Imam Khalaf, Imam Al-Kisai. Hamzah, Khalaf, dan Al-Kisai. Kadzalika jazaa'ul kafirin. Kadzalika halikadun al-qatl lan ikhraj, dibunuh dan diusir dari tempat yang mereka rampok itu. Jazaa'ul kafirin utawi walase wong kafir mau fa in tahu fa innallaha ghafurur rahim. Fa in tahu mongko lamun padha kapoke piye anil kufri sang kufur ya wa aslamu mlebu Islam kapoke lan mlebu Islam sapa wong kafirun mau fa innallaha mongko sak temene Gusti Allah iku ghafurun zat sing akeh ngapurane lahum maring al kafirin. Rahim meneriku melasi bihim dengan al-kafir sing wis mlebu Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Fa in intahu fala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa qatilu lan padha merangono sapa sira kabeh huming kafir-kafir musyrik mau. Hatta lan takuna sing ora ana ae la tujada tekse ora ditemoni apa fitnatun syirik. Fitnah itu sing ganggu agama tauhid mau. Agar semuanya beragama tauhid, tidak ada syirik yang merusak ketauhidan orang yang sudah tauhid itu. Mulane gawat wong-wong sing berupaya menapa jenenge menarik orang muslim agar murtad kalau dia itu asalnya kafir zimmi secara fikih berubah menjadi kafir harbi wa yakuna lan dadi ana ngono apa adinu ibadah iku lillahi kanggo Allah. Jadi ibadahnya hanya kepada Allah. Wahdahu hale ijene Allah la yu'badu. Hale ora disembah sapa siwahu selain Allah. Fa in intahu fala 'udwana illa 'alal zalimin. Fa in intahu mongko lamun padha kapok sapa wong-wong ane syirki saing syirik fala ta'tadu mongko aja musuhi sapa sira kabeh ane ngarase wong kafir mau dalau nuduhake ala hadza ing atas ikilah ingin tahu mau apa fala udwana ai fala tidak moko ora ana permusuhan iku maujud bi qatlin lan mateni au ghairihi utaniyane qatlin illa ala zalimin kecuali wong sing padha zalim. Nah mereka bertobat, gelem berdamai dengan orang Islam, atau justru masuk Islam, ya sudah, jangan dimusuhi. Wa man tasabane wong iku entah lamun kapok ngono sapa man, balai samengko ora ana sapa man iku bizalimin dihukumi wong zalim. Dia tidak zalim lagi. Wala udwana mengko ora ana permusuhan iku maujud alaihi ing atase man. Asy-syahrul haram bisyahril haram wal hurmatu qisas. Lebih menegaskan lagi, kalau kita dianggap nerjang bulan haram, mereka yang memusuhi kita lebih dulu itu ya nerjang bulan sing dimuliakan padha wae. Asy-syahrul haram te bulan sing dimulyakake, ayil muharram tegese sing dimulyakake iku muqabalun dibandingake atau muqabilun kena perbandingan bi syahril haram iklan bulan sing dimulyakake. Fakama qatalu moko hale kaya oleh padha wis merangi ngono sapa wong kafir kum ing sira kabeh fi dalam asy-syahril haram yo faqatulu moko padha matenono
sapa sira kabeh hum ing kufar fi misli dalam sepadane bulan haram. Nah, iki kanggo ben ngleremke atine. Wah, aku nerjang iki. Bulan suci kok malah mateni mereka malah berperang dengan kafir. Tidak. Yang nerjang itu mereka juga nerjang, kamu nerjang oke. Tapi mereka lebih dulu nerjangnya. Kalau kamu jauh setengah-setengah. Radun aihwa tegese utai asyahrul haram bisyahrul haram iku radun merupakan penolakan. Menolak listik gomil muslimin maring anggap gede nih wong Islam. Rumangsa dosa terus zalika ing ngono la asyahrul haram mau. Wal hurumatu utai biro-biro kehormatan jam'u hurmatin huwa tegese lafal hurmat iku jam'u hurmatin jam'e lafal hurmat ma hiya barang wajib apa ihtiramu sesuatu yang wajib dihormuliakan kisasun iku ana kisase ana pembalasane ayuk tasu tegese dikisah sapa bimisliha kelawan sepadane al hurmat ilan tuhikat nalikane ditabrak dilanggar apa al hurmat. Kalau mereka melanggar kehormatan umat Islam dengan menghabisi nyawa umat Islam, ya gantian dong. Kisos. Wa man ya'tada mongko uta sapane wong iku atada lamun melewati batas sepeman alaikum ing atas sira kabeh bil qitali kelawan merangi. Bil haram dalam tanah suci haram. Awil ihrami utawa dalam posisi ihram awi syahril haram utawa dalam bulan sing dimulyakno ya fa'tadu mongko padha balesa sira kabeh alaihi ing atase man bimisli ma'tada alaikum lawan sepadane barang etada wus melewati batas ngono sapa man mau alaikum ing atase sira kabeh. Inilah yang sebetulnya harusnya menjadi kaidah yang menjadikan kita ini melangkah ke depan. Kaidah al-muamalatu bil misl namanya. Memperlakukan setara. Kita haram berperang dalam posisi pakaian ihram lagi ihram perang itu haram. Tapi kalau diperangi tidak haram lagi. Membalas memerangi mereka. Kita berperang dalam posisi di tanah suci haram, di Mekah, di Masjidil Haram. Itu haram. Memperang di masjid, atau di sekitarnya. Tidak boleh. Tetapi kalau kita diperangi, jadi boleh. Paham ya? Itu namanya al-mu'amalah bil misl. Di bulan suci yang dimuliakan, haram apa jenis bulan Dzulhijjah termasuk bulan yang dimuliakan. Mereka melakukan itu, maka kita yang asalnya haram melakukan perang di bulan suci kalau memulai menjadi halal. Nah, inilah yang dipetik ketika ulama-ulama dikumpulkan di Pakistan. Waktu itu Pakistan melihat India sudah membuat bom nuklir. Laporan-laporan dari intelijen Pakistan, wah India membuat bom nuklir. Nah kita kalau tidak punya ya habis loh. Kita sedang bermusuhan. Waktu itu India dan Pakistan kan sedang posisi bermusuhan. Nah, kalau musuh sudah pakai bom nuklir, kita tidak boleh pakai bom nuklir, payah. Itu seperti halnya dulu itu ketika di Spanyol orang Islam itu mau bikin misiu itu bubuk misiu untuk bahan bom itu dirapatke karo ulama-ulama, cara majelis ulama rapat. Lah majelis ulama itu haram itu bubuk misiu digunakan dalam perang karena dia membakar. Kita tidak boleh membunuh musuh dengan membakar. Dan mereka para majelis ulamanya karena nuruti kehendak sang sultan yang senengane bangun istana, bukan rabi untuk nom mesti dibangun ke istananya dia.
mbok nom gawe nopo. Jadi istanane pirang-pirang anggere mbok nom gawe no istana. Jadi duwite iki apa dik negara iki entek kanggo gawe istana tok apik-apian. Padahal dia dalam posisi masih belum berdamai dengan negara-negara sekitarnya. Negara yang dipimpin oleh apa yang dilakokno iki apa? Isabella dengan apa ayo? Ferdinand. Ono satu kerajaan, dua kerajaan. Satu kerajaan dipimpin lanang jeneng Ferdinand bermusuhan karo kerajaan Islam. Bisa belum berdamai. Yang satu lagi kerajaan dipimpin oleh wanita namanya Isabella. Akhirnya Isabella karo Ferdinand rabi. Terus dua negara itu ngeroyok negara Islam, dikepung negara Islam. Nah, sebelum suasana masih panas, urung sampai apa, urung ngasih perang. Dongeng yang menemukan bubuk misiu pertama kali itu orang Islam. Tapi belum mateng loh, masih punya konsep-konsep gini-gini. Disampaikan ke raja konsep-konsep itu dan butuh dalam risetnya itu butuh biaya dan sebagainya. Lah rojo-rojo dicedaki karo ulama majelis ulama, haram itu Pak Sultan. Jadi tidak mau bikin riset untuk itu. Akhirnya yang menemukan bubuk misiu justru negara tetangganya Ferdinand maupun yang dipimpin oleh Ferdinand maupun Isabella. Ketika terjadi perang, tiba-tiba mereka setelah menemukan bubuk misiu seneng toh. Jadi bubuk misiu digawe kaya bom ngono kuwi dilemparkan dengan manjanik waktu itu. Jeder 50 kilo, 50 meter muni. Duer pasukan sabrek morat-marit kabeh. Lah sing nggo pedang, pasukan Islam nggo pedang tok. Karo pencilaan ngono silat cara kene. Ya ora ana gunane to silate. Tapi silate ki ampe pun kelas tinggi ora peduli jeder mati itu. Kalah dengan teknologi itu. Akhirnya kalah. Jadi terlambat dalam teknologi dan tidak mau menggunakan kaidah al-mu'amalah bil misal, sebuah kesalahan. Wong Islam iki ora kena. Mulane pondok kene oleh ngono sekolahmu teladan nek iso. Tapi ngajimu ya teladan. Ngono lho karepku. Lah mungkin apa saged otake saged turah. Hasil riset di Jepang kuwi, otak manusia itu hebat luar biasa pemberian Allah. Kata orang Jepang itu sing profesor doktor gitu diteliti otaknya. Itu baru digunakan 5% dari kemampuan asline otak. Isih turah 95%. Mubadir potensi itu yang diberikan oleh Allah. Baru digunakan 5%. Ini dokter-dokter di Jepang. Dan awake dhewe lagi gunakno pirang persen kok otak kita ini. Aja-aja mung karo tengah persen ngono. Utawa 2% lho. 2% wis apik. Isih 98 nganggur. Jadi sakjane iku kudune duwe semangat. Aku ngajiku yo top, sekolahku yo top. Tidak boleh ada alasan aku berhubung ngaji ya sekolahku turun nilainya. Jangan punya alasan seperti itu. Itu rengean anak kecil yang sudah bertanggung jawab. Harusnya tidak begitu. Terlampau banyak waktu saya buang untuk guyonan. Ya. Itu harusnya disadari begitu. Jadi mana-mana ayo kita gunakan wong Islam kudu semangat ngono lho. Kita lagi menggunakan 2% kali dari potensi otak yang diberikan Allah pada kita. Yuk kita lanjutkan. Jadi al-mu'amalah bil misal. Kalau mereka punya bom nuklir, ya kita harus punya. Kalau mereka sudah riset tentang apa, bukan hanya nuklir sekarang, hidrogen,
atau bom biologi yang bisa menyebarkan virus. Misalnya itu. Bom sing iso nyebarke virus, jeder virusnya menyebar. Jeder virusnya menyebar. Apalagi kalau benar pernyataan dari masing-masing negara besar itu, bahwa Rusia itu pernah mengatakan ini sudah perang biologi, sudah dimulai. Sekarang sudah dimulai. Tidak pakai nuklir, tidak pakai senjata, tapi pakai serangan pakai bakteri, pakai virus. Sudah dimulai. Menurut para ahli dari Rusia. Terus di mana ilmuwan Muslim? Kalau Rusia, Eropa sudah mulai mempelajari itu, Cina, Amerika sendiri, terus kita ini gimana tentang biologi itu? Mau belajar ilmu biologi ya mutlak wajib. Ora perlu IPS ini sementara ditutup sih, ora usah ono sekolah jurusan IPS. Nah, ngono dadi 100% untuk IPA kabeh. Ben kita punya orang-orang ahli di bidang masing-masing, termasuk bidang biologi, kita punya orang ahli yang tidak kalah dengan mereka. Yang penemu-penemu hebat-hebat pada zaman Spanyol lama dulu, itu orang Islam. Dan malah sekarang kita seperti orang bingung ketika sudah menemukan mereka menggunakan bom biologi misalnya, kita bingung. Piye yo obatnya apa yo? Kebingungan. Nah, itu akibat karena ilmu pengetahuan kita di bidang biologi masih rendah. Ya. Ulo ngantek sing Rusia itu meminta kepada negara-negara lain supaya hati-hati mewaspadai kalau negara-negara besar pinjam wilayahnya digunakan untuk riset tentang biologi, bikin laborat itu tentang biologi di negeri-negeri berkembang. Mereka pintar, jadi kok untuk apa negara-negara berkembang itu mereka terjadi dia bikin percobaan sehingga diuji coba kan negara yang ditempati, negara ini aman tinggal resik. Ya. Walhasil intine kita jangan apa, jangan lengah gitu. Wong Islam kudu bangkit tangi. Ya, khususnya sing santri wis ngerti kaya ngene iki kudune semangatmu makan kantar. Ini aku muslim sejati. 100% ilmu agama, tapi juga 100% ilmu umum harus aku kuasai. Ini aku santri. Ngono. Nak malam Jumat pidatone ngono-ngono lho gitu. Saudara-saudara semangatnya makantar-kantar. Aku hafal Al-Qur'an. Tapi saya juga seperti Ibnu Rus, seorang yang meneliti di bidang fisika, kimia, biologi. Aku ngono kudune. Meskipun aku hafal Al-Qur'an, aku tidak boleh kalah dengan Al-Farabi, tidak boleh kalah dengan tokoh-tokoh Islam dahulu. Ojo nek wis aku ngapal Al-Qur'an, aku mau liyane, mau ngaji bareng. Alah. Tapi kalau HP-nan mau, kalau mulai alasannya macam-macam mau. Yo, kita jangan begitu. Sebetulnya kita punya waktu banyak, punya kesempatan banyak, diberi kekuatan otak yang juga luar biasa. Ayo kita lanjut. Limo ta'tadu alaihi wattaqullah lan wedya sira kabeh ing Gusti Allah fil intisari ing dalam nyuwun pitulungan wa tarkil tidak lan ninggal memusuhi. Wis aja memusuhi dahulu maksudnya. Wa alamu lan padha ngerti sira kabeh anallaha satune Allah iku ma'al muttaqin sertane wong sing padha bertakwa. Bila auni kelawan aweh pitulungan ban nasiran aweh kemenangan. Wa amfiqu
Lan padha infaqo sapa sira kabeh fisabilillah ing dalane Allah. Ai taati itu taat ning Gusti Allah, ai jihad dengan jihad wa ghairi dan jihad. Wala tulqu lan jangan aja nibake sira kabeh bi aidikum kelawan tangan-tanganmu sendiri, ai ampusakum tegese aja nibake ing diri kalian dengan tanganmu sendiri. Wal ba'u taibae bae iku dianggap zaidah. Jadi wala tulqu ampusakum aidiakum ai ampusakum. Aja nibake ing tangan-tangan kalian, maksudnya diri kalian. Ila tahlukati maring kehancuran. Piye? Balatul kubi aidikum ila tahluka. Nak ana perjuangan Islam, apa wae bentuke, entah itu dakwah, entah itu jihad dengan aneka ragam jenisnya, pokoknya yang penting kanggo izul Islam wal muslimin. Apapun usaha untuk izul Islam wal muslimin harus didukung. Pikiran, tenaga, uang harus. Ojo nganti kau jatuhkan diri kalian dalam kehancuran. Yaitu antara lain dalam tafsirnya di sini. Menjatuhkan diri kita dalam kehancuran itu antara lain adalah bil imsaki, kelawan mengekang diri anin nafakoti sangi nafakah, mengeluarkan uang untuk membantu perjuangan baik jihad secara damai maupun jihad dalam peperangan yang dalam perang yang beneran. Itu kita irit tidak mau keluarkan uang misalnya, autarkihi utawa ninggal jihad mau. Nak kaya ngono sikape di saat yang lain untuk memurtadkan orang Islam itu mereka berbondong-bondong ngumpul ke dana biar bisa membantu wong-wong Islam yang lemah-lemah untuk bisa keluar dari Islam. Tapi kita keluarkan uang untuk bagaimana wong Islam itu kuat imane ben ora iso dimurtadke. Itu wajib. Kalau kita tidak lakukan, maka yang terjadi adalah kita bunuh diri massal namanya. Maka jangan bunuh diri massal. Bunuh diri massal itu tidak peduli, sikap tidak peduli terhadap perjuangan Islam, hanya selfish, diri sendiri saja. Sementing aku enak. Tapi kok terus nasibe anak putuku, buyutku besok piye tentang agama ini, nggak dipikir. Itu bunuh diri massal namanya. Lah, kok iso dinamakan bunuh diri massal? Orang yang tidak mau peduli mau li'annahu krana sakmu tidak peduli mau imsak mau. Iku yuqawi gawe kuat ngono Pak Limsak. Gawe kuat al adwa ing musuh. Nak do kaya ngono kabeh wong Islam ora peduli. Iku menguatkan musuh. Alaikum kanggo ngalahke kalian. Coba saja kamu lihat ya. Misalnya gerakan Islamisasi di Papua dibanding dengan gerakan Kristenisasi di Papua, jauh. Katakanlah kekuatan materinya itu 1:5. Mereka bergerak 5 langkah, kita baru bergerak 1 langkah. Ngotenku salah, karena kita berada di negeri yang mayoritas umat Islam. Sak pikir-pikire wong Islam nak kompak dengan mayoritas mutlak seperti ini, kudune bisa berbuat lebih dari itu. Tinggal siapa yang mau rohanisir itu. Wa ahsinu lan padha gawe bagus sira kabeh bin nafaqati, kelawan melakukan nafaqah wa ghairiha lan liyane nafaqah. Apa saja yang bisa diberikan. Perlu kamu ketahui ya bahwa jenenge Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah itu satu ketika pada Khalifah Marwan pasti apa lupa saya. Itu sedang perang menghadapi musuh yang memusuhi kerajaan Daulah Umayyah. Imam Abu Hanifah itu karena tahu ini keadaan genting. Beliau seorang kiai yang kaya raya. Membantu 300 kuda kalau tidak keliru.
beserta seluruh pelananya dan persenjataannya kepada pemerintah, pada Khalifah Marwan. Kiai bantu, karena tahu kalau nanti umat Islam kalah, ya kita dihabisi semua, kita hancur semua, kita bunuh diri massal namanya. Makanya beliau itu secara pribadi nyumbang begitu banyak. Itu ojo mbok bayangno Imam Abu Hanifah itu kiai miskin, kaya raya aku ini, tapi dermawane pol kanggo perjuangan umat Islam. Ngoten niku. Semangatnya itu seneng kita dengan tokoh-tokoh dahulu ya. Terus budi wau li'anna yuqumil adwa alaikum wa ahsinu binafawil innallaha sa'atune Gusti Allah iku yuhibbu seneng sapa Allah al-muhsinin ing wong-wong sing padha berbuat baik. Ayu sibu tegese bakal senenge Gusti Allah piye? Bakal ganjar sapa Allah hum ing al-muhsinin. Banyak mengenai hukum-hukum peperangan al-harb, jihad bil harbi, ketika kita dimusuhi oleh mereka dahulu ya, maka kita berhak secara syar'i untuk membela diri, membalas mereka meskipun di bulan suci, di tanah suci dan posisi lagi ihram.